Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhtar dengan nomor induk mahasiswa 2401112078. Saya adalah guru akidah akhlak di MTS PUI Grebak, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 1 di LPTK UIN Mataram tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Membiasakan Akhlak Terpuji kepada Sesama Manusia. Materi ini merupakan materi di kelas 8 semester 2 bab 2 tahun ajaran 2024-2025, dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model Discovery Learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian. Di antara kalian, siapakah yang mau kaya? Acungkan tangannya. Berarti semuanya ingin kaya. Makanya ya, kita harus belajar terus, karena belajar itu pangkal dari kaya. Untuk selanjutnya, sebelum kita kepada pembelajaran, silakan dilihat dulu persiapan kita mengenai alat tulisnya. Sudah siap belum? Sudah. Bukunya? Sudah. Pakaiannya? Sudah. Lihat kanan kiri sampah. Kalau ada sampah silakan diambil. Nah, kalau sudah siap ya, Bapak persilakan kepada KM untuk membacakan doa sebelum belajar. Dipersilakan kepada KM. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan doa kita dijabahul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kepada pembelajaran, kita mau absen dulu tentang kehadiran. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir semua. Kalau hadir semua, ya, mari kita kepada tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini yaitu nomor 1, menampilkan sikap spiritual dari pengalaman belajar sifat husnuzon. Terus yang kedua ya, tujuan dari kita mempelajari ya mengenai materi husnuzon muka 2 yaitu menunjukkan perilaku sosial yang mencerminkan berperilaku husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Terus tujuan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita dari materi husnuzon ketiganya yaitu menjelaskan pengertian husnuzon. Nah itu ya mengenai tujuan pembelajaran. Sebelum kita kepada materi husnuzon ya,
materi-materi sebelumnya, ya, bab yang sebelumnya ingin mengevaluasi, ya, ingin mengevaluasi pelajaran sebelumnya, ya. Yaitu bab 1 mengevaluasi mengenai beriman, ya, beriman kepada Rasul dan Rasul ulul azmi. Nah, di sini siapa, ya, diantaranya, ya, yang tahu mengenai pengertian dari ulul azmi? Saya, Pak. Ya, silakan Is. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada 5 orang rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan. Ya, terima kasih. Bab 2 semester 2 yaitu mengenai membiasakan, ya, membiasakan akhlak terpuji. Dan sekarang pertemuan sekarang yaitu yang akan dibahas akhlak terpuji itu kan ada 4. Tapi sekarang pertemuan sekarang yaitu akan membahas satu bagian, yaitu bagian husnuzon. Husnuzon itu yaitu berprasangka baik, ya, berprasangka baik. Jadi berprasangka baik, ya, berprasangka baik itu, ya, dapat kita jadikan sebagai dorongan, ya, berprasangka baik itu sebagai dorongan untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, untuk selanjutnya silakan kepada kalian, ya, yang ingin menanyakan masalah, ya, masalah materi pertanyaan yang menyangkut kepada husnuzon. Dipersilakan siapa? Rehan, silakan. Nah, kata Rehan, katanya apa husnuzon itu? Nah, terus yang selanjutnya ada yang menanyakan mengenai yang menyangkut masalah husnuzon. Yang kedua yaitu silakan Susan. Bagaimana hukum husnuzon? Nah, bagaimana katanya hukum husnuzon? Terus yang selanjutnya silakan kepada Rizda akan menanyakan mengenai materi yang menyangkut tentang husnuzon. Nah, katanya apa hikmah, ya, apa hikmah dari husnuzon? Nah, untuk selanjutnya untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan yang tadi, ya, yang ditanyakan oleh kalian semua, mari kita lihat di layar untuk dijelaskan, ya. Coba kita lihat, ya. Nah, jadi membiasakan, ya, kita harus selalu membiasakan akhlak terpuji, ya. Husnuzon memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran, ya, dan hadis, serta memiliki dampak positif yang luar biasa kalau kita melaksanakan yang dikatakan dengan berprasangka baik. Nah, di sini ada, ya, yang mendasari, ya, yang mendasari tentang husnuzon, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ininya, ya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Yang artinya, ya, hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka baik. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Makanya kita jangan berprasangka yang tidak baik, ya, berprasangka yang tidak baik. Karena berprasangka yang tidak baik, berprasangka kepada orang lain, harus dibuktikan, ya, harus dibuktikan apakah benar, ya, dia itu, ya, sudah melakukan, ya, melakukan berprasangka tidak baik. Makanya kita
harus berprasangka baik, baik itu mau jelek, mau ataupun mau apa, maka tetap kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Itu sekali lagi, husnuzon itu yaitu berprasangka baik. Selanjutnya yaitu mengenai hukum, ya, mengenai ini yaitu hukum husnuzon. Jadi hukum husnuzon di sini ada dua, ya. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, ya, dan kepada Rasul. Jadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yaitu kalau kita berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu merupakan berarti itu wajib. Berarti kalau wajib itu kita harus laksanakan. Berprasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu hukumnya wajib kita melaksanakan berprasangka baik kepada Allah dan Rasulnya. Terus yang kedua yaitu husnuzon kepada sesama muslim. Nah, di sini hukum husnuzon kepada sesama muslim yaitu hukumnya sunnah. Jadi hukumnya kalau kita berprasangka baik kepada manusia yaitu sunnah, ya, sunnah. Sedangkan husnuzon kepada manusia pada umumnya hukumnya yaitu jadi atau boleh. Nah, itu mengenai hukum husnuzon. Jadi hukum husnuzon yaitu ada dua tadinya. Terus sekarang yaitu mengenai kepada hikmah, ya, kepada hikmah dari husnuzon. Gunanya, ya, hikmahnya apa dari kita melaksanakan husnuzon? Jadi hikmahnya, ya, di sini dapat kita lihat, dapat kita baca, ya. Hikmah dari husnuzon, ya. Jadi menenteramkan hati, memudahkan koordinasi. Jadi hati kita, hikmah dari kita melaksanakan berprasangka baik itu tadi, ya, yaitu menenteramkan hati kita, ya, menenteramkan hati kita, ya, memudahkan koordinasi, ya, mempermudah koordinasi, terus mendorong pengembangan potensi, juga memudahkan komunikasi dan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu mengenai hikmah, ya, hikmah dari husnuzon. Terus sekarang, nah, bagaimana caranya kita, ya, bagaimana caranya kita membiasakan yang dikatakan dengan husnuzon, berprasangka baik, menerapkan pada diri kita bagaimana caranya. Di antaranya yaitu nomor satu, cara membiasakan husnuzon yaitu nomor satu yaitu dengan cara ta'aruf, ya. Ta'aruf itu apa? Yaitu ta'aruf yaitu saling mengenal diri untuk membentuk persaudaraan tanpa diskriminasi, ya. Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar saling mengenal. Jadi itu nomor satu, ya, cara membiasakan husnuzon, cara orang berprasangka baik, ya, yaitu dengan cara ta'aruf, saling mengenal diri. Tujuannya yaitu kerjasama, itu mau melaksanakan kerjasama, terus saling membantu dan menolong dengan keyakinan bahwa apa yang dikerjakan itu kepentingan bersama. Sebelum kita kepada selanjutnya, ya, agar kita semangat, mari kita ice break dulu, ya, ice breaknya silakan kita, ya. Ice breaknya yaitu membentuk angka, ya, Yang pertama, ya, perhatikan, ya. Yang pertama yaitu membentuk angka atau membuat angka dengan huruf dengan jari telunjuk, ya. Contohnya 1, ya, 2, 3,
6. Silakan. Ya. Baik. Coba sekarang tuliskan angka 1. 1. Tuliskan angka 2. 2. Tuliskan angka 3. 3. Tuliskan angka 4. 4. Tuliskan angka 5. 5. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, silakan berdiri. Silakan berdiri semuanya, berdiri. Berdiri. Cepat berdiri. Nah, coba sekarang dipikir, jangan di tengah. Nah, sekarang ya, semangat. Sekarang coba buat angka ya, coba buat angka sama kepala dan badan. Adiknya, coba sekarang buat angka, buat huruf sama menggunakan kepala dan badan. Coba 1. Diam, jangan pokoknya badan bergerak, Bapak yang ngomong. 1. Terus 2. 3. 4. 5. Ya. Sudah siap. Silakan hidup lagi kembali. Nah, untuk selanjutnya mari kita diskusikan dari materi yang telah Bapak berikan ya. Coba kalian bagi menjadi 4 kelompok ya, Terus nanti materinya ada di selebaran serta di sini yang akan diberikan materinya. Silakan sekarang bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Bergabung. Silakan kalian kerjakan materi diskusi ini dengan waktu kira-kira 5 menit ya. Jangan sampai dari 5 menit harus beres ya. Ini materinya ada di sini ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan ya dikerjakan. Terus kelompok 2 silakan kerjakan. Terus kelompok 3 terus kelompok 4 silakan kerjakan. Kerjasama silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tentang pentingnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Husnuzon kepada Allah salah satunya menunjukkan kepercayaan. Husnuzon kepada Allah membuat kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendaknya yang terbaik dan mengandung hikmah. Husnuzon kepada manusia salah satunya membangun keharmonisan. Dengan berprasangka baik, kita lebih mudah memberikan kepercayaan kepada orang lain sehingga hubungan antar manusia menjadi lebih harmonis. Nah, itu hasil dari diskusi perwakilan dari kelompok 1. Silakan barangkali ada yang mau bertanya kepada kelompok 1. Kita silakan, siapa? Saya Pak, Ya, silakan. Ananta mau nanya, mau bertanya kepada kelompok 1. bagaimana hukumnya orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan dijawab oleh kelompok 1. Tidak percaya kepada Allah dalam Islam disebut kufur dan orang yang tidak percaya disebut kafir. Jadi hukumnya termasuk dosa besar. Ya, itu hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan, tepuk tangan. Silakan, kembali ke tempat. Terus sekarang bagian kelompok 2, silakan ke depan semuanya. Silakan semuanya ke depan untuk membacakan hasil diskusinya dari perwakilan kelompok 2. Diwakili oleh saudari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi tentang pentingnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Husnuzon kepada Allah salah satunya memperkuat keimanan dengan cara berprasangka baik. Kita lebih mudah menerima takdir dan ujian yang diberikan Allah serta terus mengamalkan kebaikan. Husnuzon kepada manusia salah satunya dengan cara mencegah kesalahpahaman. Husnuzon membantu kita melihat sisi positif dari setiap tindakan orang lain sehingga mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Sekian hasil diskusi dari kami. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Silakan yang akan bertanya kepada kelompok 1, silakan. Siapa? Ya, dan dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 2, silakan, silakan. Dari saudaranya. Yang tarik. Selain memperkuat keimanan, apalagi Nah, silakan dijawab oleh kelompok 2. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ya perwakilan dari kelompok 2. Selanjutnya, silakan silakan ke tempat masing-masing. Untuk selanjutnya, silakan kelompok 3 ke depan untuk membacakan hasil simpulkan ya, Bapak mau simpulkan dari hasil diskusi tadi. Jadi, ya, kesimpulannya ya, kita itu selamanya harus berprasangka baik. Baik itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun berprasangka baik kepada sesama manusia. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bakal kita menghasilkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat kalau kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang telah tadi
Bapak berikan, maka Bapak akan memberikan asesmen ya, untuk silakan kerjakan ya sampai di mana kemampuan kalian mengetahui dan memahami materi-materi yang tadi. Untuk selanjutnya silakan ya dikerjakan. Waktunya 5 menit. Silakan dibaca-baca ya, silakan diisi. Silakan diisi. Waktunya 5 menit dari sekarang. Say. Sudah ya, waktunya sudah habis ya, waktunya sudah habis. Kembali dikumpulkan lagi ya. Setelah Bapak lihat-lihat nilainya alhamdulillah nilainya di atas KKM ya. Informasi ya, jadi materi yang akan datang setelah materi ini yaitu mengenai tawaduk ya, tawaduk itu materi yang akan datang ya. Untuk sekarang motivasi kalian ya, kita harus selalu belajar dan belajar karena ya, belajar itu merupakan kunci kesuksesan. Makanya kita harus terus belajar. Untuk selanjutnya dipersilakan sebelum meninggalkan, sebelum akhiri